Ya, dialog kita lanjutkan kembali sebelum ke Abednego Tarigan. Ada satu penelpon dari Batam, Pak Suparman. Selamat pagi, Pak Suparman. Selamat pagi, Pak Suparman. Ya, nanti kita akan coba, nampaknya ada sedikit gangguan di telepon. Pak Abed, ini kalau misalkan kita bicara soal apa namanya, itu kan dikatakan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan karena tanahnya menjadi lebih subur gitu ya. Loh, sebetulnya kan kerusakan lingkungan itu bukan hanya tanah di situ kan. Polusi udara kita itu hancur lebur pada saat kebakaran itu. Itu kenapa tidak menjadi, apakah itu sebetulnya juga dimasukkan ke dalam gugatan yang dimasukkan oleh pemerintah? Ya, jadi kita lihat itu tadi yang saya katakan tadi. Memang hakim itu fokus kepada soal aspek tanah ya, dan kemudian saya melihatnya juga di dalam konteks perusahaan juga mereka datangkan ahli-ahlinya yang memang soal tanah dan menggiring ke arah sana. Nah, ini yang dan memang majelis tergiring dengan itu ya. Jadi padahal yang kita harus ingat bahwa ketika pemerintah melakukan gugatan itu bukan karena kepentingan pemerintah yang terganggu semata, tetapi karena ada kepentingan publik, warga negara yang harus dibela oleh... Iya, dan itu berapa orang yang, ada yang meninggal baik secara langsung dan tidak langsung karena kejadian itu kan. Mas Abed, ini ada satu penelpon, kita kembali terhubung dengan Pak Suparman dari Batam. Selamat pagi, Pak Suparman. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Pak. Saya melihat judul Tembakar Lahan Lolos. Nah, tembakar lahan lolos ini saya rasa ini yang lolos-lolos kayak gini di dalam suatu persidangan bukan barang baru lagi lah ya. Bukan barang baru bahwa setiap ada suatu kasus yang sudah mungkin diduga terlibat beberapa pihak, pejabat-pejabat tinggi atau gimana lah ya. Kemudian itu pasti lolos. Apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bahwa kalau kita melihat pengacara dari swasta, itu betul-betul dia mencoba menjegal opini dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pengacara dari pihak pemerintah selesai acara langsung pulang. Dan itulah adanya. Karena apa? Karena semuanya itu kalau saya lihat itu sudah diatur. Belum pernah yang pembakaran hutan, terus pemiliknya lolos segala macam terhukum itu belum pernah kalau saya dengar. Saya udah 57 umur saya belum pernah ada itu. Yang lolos paling banyak. Karena semuanya bicara di sini ini di negeri kita ini duit, Mas. Semua bicara duit. Kita tidak mau munafik lah. Pengacara-pengacara itu kalau tidak dibayar, dia pasti tidak lolos. Tapi kalau dibayar, lolos itu. Gitu. Jadi ya kita ini kadang betul-betul udah pesimis gitu kan. Kadang saya kalau udah melihat dalam suatu persidangan, kebetulan saya juga... Pak Suparman tinggal di Batam. Apakah Pak Suparman terimbas waktu pas kebakaran yang kemarin, Pak? Apa, Mas? Apakah Pak Suparman terimbas dengan kejadian kebakaran yang kemarin? Artinya kegiatan aktivitas Bapak sangat terganggu. Kita melakukan kajian-kajian bukan masalah lahan saja, masalah korupsi juga kita lakukan hal seperti itu. Nah, hal seperti itu tidak ada gunanya juga, Mas. Sekarang kita hanya pasrah minta ke Allah supaya penguasa negeri ini bisa membuka hatinya, menaruh pejabat-pejabat yang bersih. Jangan pejabat-pejabat maling yang ditaruh di lingkungan jajaran pemerintahan. Ya. Pak Suparman, terima kasih banyak. Pak Suparman tadi dari Batam mengatakan bahwa menurut catatan dia selama 57 tahun hidup ini, itu sudah ada beberapa, mungkin banyak sekali para pembakar lahan yang lolos di persidangan. Karena ini mungkin, ya pada akhirnya warga kan pasti akan berpikir a priori ya, bahwa ini sudah ada kejadian sangat jelas di depan mata, terlihat, terasa bahkan oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang, tapi pelakunya lolos, gitu. Ya, dan khusus untuk PT BMH ini kan seperti saya katakan tadi, ini kasus tahun 2014 yang disidangkan sebenarnya. Nah, tahun 2015 kebakaran lagi tuh konsesi gitu loh. Artinya, di lokasi yang sama, artinya di konsesi yang... Ini kalau saya tidak salah ini sebetulnya punya konglomerat besar ini. Ya, jadi yang mereka suppliernya ke konglomerat besar. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya kan ketika berulang-ulang di konsesi yang sama oleh pelaku usaha yang sama, artinya kan motifnya sangat jelas sebenarnya. Artinya betul bahwa ini perkara
yang di 2014 dan seluruh dokumen itu berkaitan dengan 2014. Tetapi sebenarnya kalau hakim berani keluar sedikit melihat lantas tahun 2015 ini gimana nih perusahaan. Kalau terbakar lagi kan sebenarnya aspek keadilannya kan harus lebih diutamakan daripada hanya bicara soal kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dokumen-dokumen gugatan maupun sanggahan yang diberikan oleh perusahaan. Dan kita lihat bahwa lagi-lagi di dalam konteks perkara-perkara lingkungan itu sanksi-sanksinya serius, gitu ya. Nah, sanksi-sanksi yang serius ini, sanksinya serius itu dari mana sampai ke mana? artinya misalnya kayak denda, itu miliaran selalu pasti, gitu loh. Sanksi yang ada di perundang-undangan. Gitu. Itu sangat jelas ya. Sangat jelas. Nah, itu ketika undang-undang menyatakan bahwa sanksinya sangat serius, adakah pembakar lahan menurut catatan Walhi yang mendapatkan sanksi serius itu selama beberapa tahun belakang ini? Yang terakhir itu yang paling menjadi kasus penting itu yang di Kuala Tripa, PT Kalista Alam, itu sekitar 320 miliar lebih, ya itu di putusan MA, begitu di Mahkamah Agung. Sampai ke MA ya? Iya, sampai ke MA, artinya itu panjang sekali prosesnya. Dan kemudian juga di PT AD Plantation, itu miliaran juga. Nah, di sanksi-sanksi yang serius dan besar itu secara nominal denda itu, gitu ya, itu membuka celah kan untuk praktek-praktek seperti saya katakan tadi beroperasinya mafia peradilan, gitu loh. Dan mafia peradilan kan tidak hanya dalam konteks kita melihat bagaimana institusi penegak hukum di sana, tetapi juga bagaimana upaya-upaya penggiringan opini dan seterusnya dilakukan. Artinya Anda melihat dalam proses ini juga indikasi celah itu juga terjadi. Iya, dan kami sebenarnya juga sebagai organisasi masyarakat sipil tidak cukup memberikan perhatian awalnya ke arah sana, begitu ya, sehingga misalnya kami tidak mendesak Komisi Yudisial untuk memantau proses persidangan ini, walaupun ada representasi Komisi Yudisial dari wilayah Sumatera Selatan, begitu, tetapi untuk mendorong perhatian publik terhadap perkara ini menjadi sangat penting, sehingga memang di dalam banding nanti kami berharap ada satu upaya yang lebih besar lagi perhatian publik, begitu ya. Dan kemudian juga bagaimana para akademisi juga bisa terlibat lebih jauh. Dan memang kita mengharapkan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus bisa melakukan konsultasi yang lebih mendalam, lebih intens ya. Dengan siapa? Dengan banyak pihak, misalnya dengan para akademisi, gitu ya. Dan kemudian juga dengan para organisasi-organisasi lingkungan, karena lagi-lagi kita melihat ini kebakaran hutan dan lahan ini sudah extraordinary crime ya. Jadi ini kejahatan yang luar biasa gitu. Karena bicara itu menurut Walhi ya? Iya, karena bicaranya bukan menurut undang-undang sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari luasan dampak, terus kemudian juga dari dampak, dari luasan, dan kemudian juga total kerugian yang dialami itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Misalnya penelitian terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Dunia misalnya, kerugian ekonomi Indonesia itu lebih dari 200 triliun. Itu hanya untuk kebakaran yang setengah semester gitu. Artinya kalau tidak ditangani secara serius gitu ya, dan kemudian upaya penegakan hukum tidak bisa memberikan konfirmasi bahwa hukum kita ditegakkan, seperti saya katakan tadi, ini tidak memberikan insentif apapun terhadap mereka pelaku usaha yang tidak melakukan pembakaran. Mas Abednego, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.